الهدى والفرقان وهو شهر الخير وشهر الصيام صلاة وسلاما على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malam ini kita masih dapat memenuhi panggilannya, terutama tentu dalam melaksanakan salat Isya berjamaah yang hukumnya wajib, dan sekarang ada waktu kultum juga hukumnya wajib, bukan kalau boleh. Dan nanti setelah itu kita akan melaksanakan salat sunnah tiap Ramadan atau salat tarawih. Alhamdulillah dari Allah, walaupun dengan hujan yang tadi mengguyurkan kita ini, dengan diri Allah kita masih dapat berangkat ke sini dengan insyaallah alhamdulillah selamat di hadapan Allah. Salawat salam senantiasa kita sampaikan, sajikan, haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik para jemaah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Abi Ilman menyampaikan syukur kepada Allah karena pada malam akhir jelang akhir Ramadan, malam ke bagi wanita jemaah berdoa ya. Kalau saya bersembilan, ya alhamdulillah dengan izin Allah di malam-malam ini kita masih dapat bersama, dan ternyata semua tidak akan terjadi kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tugas kemarin sebagai ustaz dari pemerintah kota, ternyata Allah gerakkan Pak Kani untuk menyampaikan kabar bahwa malam ini isi malam Rabu ini, alhamdulillah. Dan salut kepada segenap pengurus yang terkait dan jamaah Masjid Al-Aqsa ini, bahwa ternyata Masjid Al-Aqsa sudah betul-betul mengamalkan daripada sunnah Rasulullah SAW, yakni memuliakan petugas Allah, pentausiah terutama dari kalangan kami tunanetra. Alhamdulillah, betul-betul Islam terasa rahmatan lil alamin, karena ternyata masih banyak masjid-masjid, musala-musala yang dengan berbagai macam alasan dan alasan yang tidak syar'i, masih banyak yang tidak mau menerima imam atau pentausiah penceramah dari kalangan mereka. Padahal Islam ini kalau seumpamanya tidak menerima mereka untuk bekerja, untuk beramal saleh sesuai dengan kemampuannya, orang melihat bisa ceramah, mereka juga bisa ceramah, ternyata tidak difasilitasi dalam Islam ini, maka Islam bukan ada yang sempurna. Tapi alhamdulillah dari Allah, berhubung Islam adalah ada yang sempurna, maka untuk permasalahan tunanetra selesai. Alhamdulillah. Berangkat dari ingatan atau teguran halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Baqarah atas kedatangan Sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu, yang mana beliau ingin belajar tentang Islam, dan sejak itu ketika Abi Bakr ketemu dengan Rasul, maka beliau Rasulullah SAW
selalu menyampaikan dengan sangat penuh antusias, sangat cinta, sangat hormat. Beliau menyatakan, selamat datang wahai sahabatku, selamat datang wahai orang yang menyebabkan aku ditegur oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Maka alhamdulillah berangkat dari hari itu Rasulullah SAW pun pernah menyuruh Maktum untuk menjadi imam. Pernah juga beliau memerintahkan Maktum untuk memimpin kota Madinah ketika beliau berperang bersama sahabat yang lain. Bahkan Sayyidina Maktum juga mengalami syahidnya. Artinya dalam Islam mau orang punya kekurangan apa saja, semua orang punya. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi manusia ini diciptakan oleh Allah ada lebih ada kurang. Nah, Sayyidina Maktum radhiyallahu anhu kekurangannya di antaranya kekurangan terang. Orang tidak bisa melihat. Tapi Rasulullah SAW begitu memuliakannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Imam Abu Dawud rahimahullah, saya dinyatakan bersumber hadis ini dari Sayyidina Anas menyatakan bahwa hadis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di benar Maktum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempercayakan tugas menjadi imam kepada Maktum. Jadi wahwa rajul a'ma, dan dia adalah laki-laki yang buta yang tidak bisa melihat. Artinya untuk menjadi seorang imam, siapapun asal memenuhi kriteria itu boleh. Dan artinya tidak ada perbedaan dalam Islam. Mau orang yang melihat atau tidak melihat selagi mampu, ya. Mau orang yang melihat atau tidak melihat selagi mampu pulang ke masjid, tuh. Tidak ada respect itu urusan apakah ke masjid, mengimami, apalagi ada tidak ada respect. Tidak ada masalah berangkat. Walaupun dia dalam keadaan bahasa awalnya cacat, tunanetra. Karena saya juga pernah masuk parit berangkat ke masjid. Mantap tuh. Paritnya kira-kira sedalam pinggang. Masuk terjun bebas ke parit. Alhamdulillah balik lagi ke rumah, berangkat lagi ke masjid. Jadi baju kan, karena kapal berangkat lagi ke masjid. Pernah saya seperti ini. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah wilayah perumahan saya dulunya jauh dari masjid, sekarang dekat ke masjid. Jadi boleh sholat 5 waktu di masjid, berangkat jalan pakai rokat kalau tidak ada yang ngangkat. Dengan kalau umur pun kan bertanya begini, umur pun bertanya, kalau seorang yang buta seperti saya ini tidak ada yang betul, bagaimana ya Rasul? Lantas Rasulullah SAW menanyakan, hal sami'an tidak atau hal tasma'un tidak, apakah kau mendengar suara azan? Iya ya Rasul, saya dengar kalau azan itu kedengaran. Dulu kan tidak ada mikrofon ya, jadi kedengaran azannya. Artinya jaraknya masih bisa ditempuh. Fa'ajib alaih, engkau tak utama sholat masjid. Ya maksudnya Allah menanyakan seperti ini hanya sekedar ingin menjadi ilmu saja. Jadi pelajaran bahwa ternyata orang yang buta ataupun tidak itu semuanya tidak ada respect untuk ke masjid. Terjalan berangkat. Nah, makanya kalau orang yang melihat banyak rasa mengeluh ke masjid, ya dengan alasan kesibukan lah, dengan alasan baru pulang gawe dan segala macamnya, ya, itu orang tunanetra itu orang buta tidak ada keringanan untuk sholat masjid, tidak ada keringanan, apalagi yang melihat. Nah, jadi para jemaah di sini memang perlu kita lebih semangat lagi, lebih coba. Waktu menanyakan seperti ini hanya sekedar menjadi ilmu saja buat kita semua. Pelajaran saja itu, bukannya beliau mau nama, sekedar ingin tahu saja. Karena berperang dengan Allah pun beliau minta. Cuma baru bagian syahid di perang Qadisiyah,
lalu diizinkan ikut berperang. Bagian pegang bendera. Di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Jadi untuk jihad saja berperang beliau mau ikut dengan resiko mati. Apatah lagi hanya cuma sekedar ke masjid. Ya, dan alhamdulillah dengan ketentuan seperti ini dari Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam adalah yang luar biasa universal, merangkul semua pihak. Yang mulia di sisi Allah itu kita akan Allah yang terbaik. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu di kalangan kamu semua itu hanya orang bertakwa, bukan orang yang mulia, bukan orang kaya, bukan pejabat. Tapi yang mulia itu, yang mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Mau dia buta, mau dia miskin, mau dia rakyat biasa, kalau dia takwa, dia lebih mulia. Ini luar biasa adilnya Islam. Makanya seluruh orang, kalau dia tidak mau menjalankan aturan Islam, kalau dia tidak mau menerima ajaran Islam, so ada yang merangkul semuanya. Kalau ada yang lain, ada yang membedakan antara si miskin dan si kaya. Mungkin yang si cacat dan si sempurna mungkin kalau masalah banyak itu yang seperti itu. Ada lain Islam tidak demikian. Tapi sayang ada saja oknum yang masih mau membedakan. Ada pernah yang ketemu dengan saya, yang namanya Ma'rifat, orangnya sudah Ma'rifat Allah, sudah kenal Allah. Tapi melihat seorang tunanetra dengan sekedar imam saja dia tidak bisa, tidak mampu. Kami ini benar-benar bukan yang dimuliakan, ya, bukan kita dimuliakan, cuma terindikasi hak dan kewajiban yang sama, kesempatan yang sama untuk berkarya. Ya, kalau dikecilkan harus berbuat sama-sama. Kalau harusnya mereka berpikir kalau saya tidak berbuat, kenapa yang diminta tidak mampu? Harus mampu, harus bisa. Kecuali orang yang tidak mampu untuk melakukannya, sebagaimana juga orang melihat belum tentu mampu apa yang kami lakukan, seperti apa yang kami lakukan, belum tentu mampu. Saya sering mencontohkan ya, coba Anda jalan dari rumah ke masjid, pakai mata, tidak ada yang mampu pasti, susah ya. Nah, sebagaimana juga dengan kami, kalau punya kekurangan, yang lain tidak sama punya kekurangan. Cuma kita sekarang pada melihat kelebihan dari orang lain, sehingga sama-sama lain kita saling melengkapi. Nah, dalam momentum akhir-akhir Ramadan ini terakhir, saya mengimbau kepada semuanya, setelah kita melaksanakan pendidikan di bulan ini, adakah perubahan dalam diri kita? Itu yang paling utama. Kalau sebelum Ramadan mungkin kita masih kurang memandang mungkin kelebihan orang lain di balik keterbatasannya. Coba di luar Ramadan besok itu, ya Syawal kita masih seperti itu atau tidak? Kalau kita masih memandang rendah orang lain, maka kita Ramadan belum berhasil, belum takwa, belum tertakut, belum hidup diri, belum dapat dari Tuhan. Artinya semua orang nanti akan terlihat hasil kemampuan dari ibadah ini di mana pasti akan terlihat. Makanya terakhir saya berterima kasih sekali kepada segenap jajaran pengurusan dan juga semua jemaah yang begitu hebat mendampingi jejak langkah sunnah Rasulullah SAW, yaitu dapat memfasilitasi, memberikan kemuliaan kepada ustaz-ustaz dari kalangan tunanetra, walaupun baru saya dari kalangan tunanetra, yang mudah-mudahan hal ini akan lebih mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW karena kita sudah mengambil menapaki jalan kaki beliau. Dan hal seperti ini tidak akan sia-siakan, semua dari keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberkahi, merahmati, mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila masalah itu nun wal qalam yang yasrun nasallallahu ya rabbul karim. Billahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.